Nah, cara yang lain lagi adalah melalui ilustrasi-ilustrasi, tadi simbol-simbol ya, ilustrasi-ilustrasi yang sangat sederhana kita bisa pakai. Nah, saya yakin saudara, baik ibu-ibu yang sederhana sekalipun, setiap hari menemukan hal-hal ini. Pertama adalah sumur. Kalau melihat kita sumur ini, saudara, kalau orang terjebur di dalamnya, betapapun dia ahli berenang, betapapun dia itu juara renang, dia tidak bisa naik sendiri. Dia membutuhkan pertolongan dari atas. Karena apa? Di dalam sumur tidak ada tangga. Di dalam sumur tidak ada tetangga. Lebih celaka lagi kalau isi sumur ini adalah lumpur. Kalau saudara berenang dalam lumpur, makin bergerak makin tenggelam. Saudara diam pun juga akan tenggelam. Hanya hitungannya menit lalu detik, saudara. Dan saudara tidak bisa mengandalkan piala emas, medali olimpiade, juara renang. Tidak bisa. Saudara makin membawa medalimu, makin cepat tenggelam. Saudara, bagaimana caranya supaya bisa selamat dari dalam sumur ini? Hanya ada satu cara, yaitu pertolongan dari atas. Dan siapa yang digambarkan dengan tali ini? Yaitu Yesus Kristus. Saya bacakan Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Semua guru, semua nabi dari dunia, dari bawah. Hanya Yesus yang dari atas, hanya Yesus yang dari surga, kembali ke surga. Sebab itu dia layak memenuhi syarat. Dia authorized satu-satunya untuk menjadi juru selamat. Lalu apa yang harus dilakukan oleh jago renang yang terjebur dalam sumur ini? Dia hanya melakukan dua hal. Percaya dan menerima tali itu, saudara. Pada waktu tali diulurkan, saya yakin kalau dia bukan orang yang sombong, dia tidak akan banyak debat ini jenis tali apa. Dia tidak akan debat. Dia tidak akan banyak bertanya siapa yang menolong aku ini. Dia juga tidak akan mencurigai jangan-jangan sampai di tengah saya dilepas. Enggak. Kalau orang ini ingin selamat, dia dengan rendah hati yang dia lakukan adalah percaya yang menolong mengasihi dia. Maksudnya baik. Percaya bahwa tali ini kuat. Lalu yang kedua yang dia harus lakukan adalah apa? Menerima tali itu. Inilah yang harus dilakukan kalau saudara mau diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Berkata sebagai berikut. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1 Yohanes 1 ayat 12 ini ada dua kata, yang percaya dan menerima. Saudara tidak cukup percaya Yesus untuk diselamatkan. Saudara harus mengakui dia, ngugemi dia, percaya, believe and follow him. Saudara, inilah ilustrasi yang sangat sederhana. Ilustrasi yang lain pernah saya gunakan tanpa sengaja, saudara ya, adalah obat nyamuk. Ya, obat nyamuk, sebetulnya kata yang tepat adalah racun nyamuk ya. Terlalu baik nyamuk kok diobati. Nah, tapi ini kita lihat ya, banyak ini di Indonesia obat nyamuk. Sekali waktu datang seorang pemudi muslim, saudara. Dia cerita bagaimana dia bisa sampai Sumatera, lalu bagaimana dia sampai berliku-liku hidupnya, sampai akhirnya bisa ketemu saya, kemudian saya injili. Dia cerita sendiri, saudara, liku-liku hidupnya itu bagaimana. Saya kok bisa begini ya Pak, kok bisa muter-muter begitu ya, sampai akhirnya bisa ketemu Bapak ini, ceritanya ini begitu Pak. Gitu. Lalu saya ingat waktu dia ngomong saya kok sampai muter-muter begini, saya ingat obat nyamuk, saudara. Saya ingat obat nyamuk, kok sampai ketemu Bapak. Lalu saya ngomong begini, mutermu belum selesai, bilang gitu ya. Kamu ingat obat nyamuk, kalau di sini menyala, kamu mungkin baru sampai di sini. Lalu kamu tadi bertanya kok sampai bisa ketemu Bapak ini, apa ya maksud Tuhan, rencana Tuhan? Bagus, pertanyaanmu bagus. Sebelum nyalamu selesai sampai akhir,
saya mau perkenalkan kamu kepada Yesus, juru selamatmu, pemimpin hidupmu yang akan memberkati hidupmu seterusnya. Begitu ya Pak. Tadinya dia sangat keras, sangat membantah-bantah saya, saudara, debat. Tetapi setelah dia cerita sendiri liku-liku hidupnya, lalu dia bertanya, kok saya bisa begini, akhirnya ketemu Bapak, ya ketemu saya, supaya apa? Mendengar Injil ini. Dan mengapa saudara harus mendengar Injil? Saya jelaskan apa arti Injil sebagainya. Dan puji Tuhan saudara, belum sampai obat nyamuknya habis, belum sampai apinya padam, dia sudah percaya dan terima Tuhan Yesus. Sangat sederhana bukan? Apa saja saudara bisa gunakan untuk penginjilan saudara, ya.